Hi students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Okay, we come back again to my channel with the new topic in mathematics. Our new topics today is about indices. Okay, atau disebut dengan bilangan berpangkat. Okay, topik yang akan kita bahas dalam bilangan berpangkat itu adalah apa sih sebenarnya bilangan berpangkat? Mengapa manipulasi bilangan berpangkat wajib mempunyai basis yang sama? Terus apa saja aturan-aturan bilangan berpangkat? And then how to find base number? Base number is basis. Dan yang terakhir saya mau berikan kamu tips and trick menyelesaikan bilangan berpangkat. Yuk langsung saja. Matematika kelas 9 SMP. Bilangan berpangkat. Indices. Oke, students. Untuk memastikan materi ini bisa kamu kuasai dengan baik, ikuti step by step dari topik yang akan saya bahas. Coba untuk memahaminya dengan baik. Dan apabila kamu mengalami kesulitan, review lagi. Oke, next. Bilangan berpangkat. Indices. Bilangan berpangkat dalam bahasa Inggris adalah indices is the way to manipulate expression with the same base. For example, is 3 power 4 and 3 square can be manipulated. 3 power 4 means 3 times 3 times 3 times 3, and 3 square is 3 times 3. Okay, you can see on the screen. Okay, the base number is 3. Repeat it 4 times and 2 times. The red one 4 times and the blue one is 2 times. Okay, so this number can be manipulated because they have the same base. Okay, so the result is 3 power of 6. So otherwise, 3 power 4 divided 3 square equal 3 times 3 times 3 times 3 divided by 3 times 3. Okay, 3 cancel 2 times, up and down. Okay, you can simplify the red and the blue one, so you can find 3 power 2 or 3 square. But we cannot manipulate the expression 3 power 5 and 5 power 7. Why? Because they have the different number. Okay. Oke, bilangan berpangkat or indices. Oke, bilangan berpangkat or indices. Syarat bilangan berpangkat atau indices dapat dimanipulasi adalah wajib mempunyai basis yang sama. The expression 2 power 5 is divided as follows. 2 power 5 is 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Okay. The base number is 2 is repeated 5 times. Okay, you can watch on your screen. So the information that we have from this statement, 5 is the index. We call 5 the index because 5 times repetition, and 2 is base number. Okay, we call 2 the base number. The expression 2 power 4 is divided as follows: 7 times 7 times 7 times 7. So 7, repeat it 4 times. 7 times 7 times 7 times 7. 4 times. Okay? So we call 4 is the index because 4 times repetition. And 7, we call that the base number. Okay? I think it's very clear. Okay? Base and index. Okay, so the next. The law of indices. Okay, the law of indices. Rule number 1. Ya, A pangkat M dikali A pangkat N equal A power N plus N. For example is 5 power 4 times 5 square. Okay, the red one 4 times repetition and the blue one 2 times repetitions. So we can simplify 5 power of 4 plus 2 or
equal 5 power 6. Oke, sangat mudah ya. Yang merah diulang 4 kali, yang biru diulang 2 kali. Jadinya 5 pangkat 4 tambah 2. And then 7 cube times 7 cube. Okay, so the number is 7 times 7 times 7 for the red number, and 7 times 7 times 7 for the blue number. Okay, merah dan biru sama-sama 3 kali. 3 times, and the blue one is 3 times. So we can simplify equal 7 power 3 plus 3. Okay, or 7 power of 6. Okay, very simple, right? Okay, next, go to rule number 2. A power of m divided by a power of n equal a power m minus n. For example, 3 power 4 divided by 3 square. The red one 4 times and the blue one 2 times. So we can have 3 square. Okay, the next, the law of indices. Rule number 3. A power of m bracket n. So we find a power mn. Okay, that's multiplication times. So example is 3 square in the bracket power 4 means 3 square 4 times. So we got 3 power 8. Atau sama saja dengan 3 pangkat 2 plus 2 plus 2 plus 2. Sama saja dengan 3 pangkat 8. Okay, the next is 11 power 4 square. Ya, itu sama saja. 11 power 4 times 11 power 4. Okay, we got 11 power 8. Sama saja dengan 11 pangkat 4 tambah 4. We got 11 power of 8. Okay, very simple, right? Rule number 4. A power m over n equal root of n from a power of m. For example is 3 power 2 over 5. Itu sama dengan akar 5 dari 3 pangkat 2. Gampang ya? Oke, rule number 5. A power minus m equal 1 over a power of m. Or a power of m equal 1 over a power minus m. Ya, for example, 3 power minus 2. 3 pangkat min 2. Sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Oke, very simple, right? Oke. How to find the base? Bagaimana mencari angka basis? Cara yang paling jitu dan pasti untuk mencari basis adalah dengan faktorisasi prima. Construct the factor tree. Ingat, prime numbers itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. For example, 1. 12. Okay, divided by 2, we got 6. Divided by 2 again, we got 3. Ya. Kalau dibagi 2 lagi nggak bisa, kamu harus naikkan jadi dibagi 3. Okay, and finally you got 1. 1 is the final calculation. Ya, ingat 1 adalah perhitungan yang terakhir. So, the factorization of 12 is, ya, lihat boxnya on your screen. Dapatnya 2 pangkat 2 kali 3. Okay, next example 2. Okay, how to find factorization of 50? Okay, lihat 50 bagi 2, you got 25. Kalau dibagi 2 tidak bisa. Bagi 3 juga nggak bisa. Nah, kamu harus bagi 5. Oke. Akhirnya kamu dapat 5. And then dibagi 5 lagi. Dan akhirnya kamu dapat 1. Oke. 1 is the final calculation. So, the factorization of 50 is, look at the box on your screen. So, 50 is 2 times 5 square. Very good, right? Jadi, 2 dan 5 disebut base number. Oke, very easy. Oke, students, ya, untuk menyelesaikan soal-soal tentang bilangan berpangkat atau indices, tentu ada tips dan trik. Saya akan berikan kamu tips dan trik bagaimana menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat atau indices. Oke. Yang pertama adalah, ingat, syarat bilangan berpangkat dapat dimanipulasi adalah wajib mempunyai basis yang sama. The condition of indices is the base. Ingat, kamu harus dapat dulu base-nya. Oke? Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan the base number? Oke? Betul, cara yang paling mudah, gunakan faktorisasi prima. Construct the factor tree to determine the base. Oke, that's the simple one.
Yang ketiga adalah to classify, to group all the numbers yang sama. Semua variabel yang sama kamu grupkan, ya. Jadi kelompokkan angka-angka dengan basis yang sama. Group all numbers of variables into one place. Jadi itu membuat mudah. Oke. Dan yang keempat adalah gunakan aturan-aturan bilang berpangkat untuk menyelesaikannya. Ya, gunakan aturan bilang berpangkat untuk menyederhanakan. Use the law of indices to manipulate expression. Oke, students? Oke. Ingin belajar matematika, fisika, kimia, dan sains dengan mudah? Wow! Langsung yuk! Ayo bergabung di online class DNA.12Education. DNA.12Education itu is the best online class. Ya, di segmennya, ya, kamu bisa bergabung di online class dengan biaya yang sangat murah. Kami menyediakan pelajaran matematika, fisika, kimia, science, mathematics, physics, chemistry, ya, untuk kurikulum lokal dan internasional. Just call us 08211 4474240 atau 0813 8910 6110. DNA.12Education juga melayani international curriculum. Okay, local and international students are accepted. Ya, Cambridge and IB curriculum. Oke, ikuti. Oke, follow our YouTube channel DNA.12Education atau bisa mengirim email kepada kami atau scan barcode, nanti kamu langsung masuk ke YouTube channel kami. Oke, jangan lupa follow, like, and subscribe. Okay, students, I think all the materials about the indices are very clear for the part 1. Okay, untuk memastikan semuanya materi bisa kamu kuasai dengan baik, maka ikuti beberapa praktis berikut ini. Kami akan menyediakan 1-4 contoh latihan untuk memastikan kamu mengerti tentang indices atau bilangan berpangkat. See you at the next topic. Thank you. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan
rumus-rumus gitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar. Okay, hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Topik kita pada hari ini adalah mengenai bilangan berpangkat atau indices ya. Kali ini kita mau coba membahas beberapa soal mengenai topik bilangan berpangkat. Yuk kita langsung saja. Sederhanakanlah operasi bilangan berpangkat berikut. Oke. Ada 3 soal ya, ada 3 soal. Nah, seperti tips dan trik yang saya sampaikan sebelumnya, tips yang pertama adalah the condition of indices is the base. Maksudnya adalah pastikan angka-angka yang berada di soal adalah angka-angka basis. Sederhananya, basis itu apa? Ya bilangan prima, gitu aja ya. Itu paling sederhana. Nah, tips yang kedua adalah construct the factor 3 to determine the base. Ya, construct the factor 3 to determine the base. Oke, artinya apa? Jika dia belum bilangan basis atau bilangan prima, maka langkah yang pertama yang kamu lakukan adalah mengkonstruksi, membuat pohon faktor. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat di video saya. Yuk kita langsung jawab saja soal ini. Untuk yang A, perhatikan untuk A, base numbernya atau basisnya adalah 222. Base numbernya sudah 2, sudah jadi. Oke, jadi untuk A gampang sekali menjawabnya. Ingat rule yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau dia dalam perkalian maka pangkatnya wajib ditambah dengan syarat basis yang sama. Jadi yang A mudah sekali, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat
5 tambah 9 tambah 12 sama dengan 2 pangkat 26. Gampang ya? Betul? Oke, sekarang kita lihat pertanyaan B. Pertanyaan B adalah 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 9 dikali 4 pangkat 2. Kita lacak dulu, apakah sudah basis atau tidak. 2 sudah basis, 3 sudah basis, 4 belum basis. Ingat, 4 belum basis, 4 belum base number ya, belum basis. Jadi yang kita lakukan adalah membuat faktorisasinya. Yuk, 4 dibagi 2 dapat 2, bagi lagi 2, 1. Ketika kamu dapatkan 1 berarti that's the final calculation. Jadi 4 sama dengan seperti biasa ya, ini yang kamu ambil, yaitu 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita breakdown. 2 pangkat 5, 3 pangkat 9. Nah, yang ini 4 kamu ganti dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dalam kurung 2. Oke, jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 9 dikali 2 pangkat 4. Betul ya? Nah, setelah itu kamu tempatkan semua angka-angka dengan basis yang sama. Yang mana yang sama? Yang ini, betul? Kita gabungkan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 9. Berarti sama dengan 2 pangkat, yang ini kita gabung 9, lalu yang ini kita tulis lagi. Selesai. Mudah ya? Oke, gampang sekali. Yuk, sekarang kita menjawab pertanyaan C. Untuk lebih jelas saya akan geser. Oke. Ya. Oke, kita akan jawab pertanyaan yang C. Oke, yang C, 2 pangkat 5, 3 pangkat 5 kali 4 pangkat 2 dibagi 12 pangkat 2. Oke, nah lihat sini ya, perhatikan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 dibagi 12 pangkat 2. Perhatikan 2 sudah basis, 3 sudah basis, 4 belum. Ini. Tapi tadi kita sudah temukan 2 pangkat 2 ya. Lalu 12 juga belum. Oke, 12 juga belum. Nah, sekarang kita cari dulu faktorisasi prima dari 12 ya. Yuk kita temukan dulu faktorisasi prima dari 12. Gimana tuh? Yuk, 12 dibagi 2 6, dibagi 2 3, dibagi 2 tidak bisa, naik ya, habis 2 adalah 3, bilang prima 1. Nah, sudah kita temukan. Berarti 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Yang ini ya, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang kita tuliskan di sini. 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali 4-nya kita ganti jadi 2 pangkat 2. Tutup kurung pangkat 2. Nah, 12-nya kita ganti dengan ini. 12 kita ganti dengan ini. 2 pangkat 2 kali 3. Jangan lupa kurung pangkat 2. Udah ya? Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, ya kita selesaikan hasilnya. Yuk, 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali, jangan lupa ini kalau pangkat dipangkatkan. Berarti apa? Ini dikali ya. 2 pangkat 4 per ini 2 pangkat 2 pangkat 2. Berarti kan 2 pangkat 2 pangkat 2 lagi. Berarti 2 pangkat 4. 3 pangkat 1. Kalau 1 itu tidak ditulis. 3 pangkat 1 pangkat 2. Saya ulangi, 3 pangkat 1 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2. Gitu ya. Oke.
Ya. Lanjut ya. Berarti kita akan selesaikan sama dengan. Yuk, kita selesaikan lagi sama dengan. Sekarang kita menggolongkan semua angka-angka yang ada. 2, yang ini pertanyaan yang 2, di sini ada basis 2, di sini ada basis 3. Berarti ada 2 dan ada 3. Oke. Yuk, yang 2 dulu. Yang ini 5, lalu ada ini 4, lalu ada ini. Tapi naik ke atas. Jadi dikurang 4. Ngerti ya? Yang ini naik ke atas jadi kurang. Sekarang 3. Yang ini 3 pangkat 5. Lalu di sini ada 3 pangkat 2. Naik ke atas. Ingat, jadi kurang. Jadi hasilnya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3. Oke. Mudah ya? Gampang ya? Oke. Yuk, sekarang kita ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal berikutnya adalah sederhanakan operasi bilangan berpangkat berikut. Oke, ditanyakan sederhanakan operasi bilangan berpangkat berikut. Ini adalah soal yang sangat mudah. Oke, ini adalah soal yang sangat mudah. Kenapa? Konsep menjawab pertanyaan ini adalah dari soal sebelumnya. Oke, prinsipnya adalah apa? Betul. Basis dan wajib prima, lalu apa? Golongkan, ya. Triknya seperti itu ya. Basis lalu prima. Dari mana bilangan prima dapatnya? Dari faktorisasi prima tentunya, lalu golongkan, ya. Yuk kita proses. 2 sudah prima, 12 belum prima, 3 sudah prima. Oke. Berarti 2A pangkat 5 dikali 12 tadi kita sudah dapatkan basisnya tadi. Saya ulang lagi di sini ya. 12 bagi 2 6 bagi 2 3 bagi 3 1. 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3 ya. Nah, yang 12 kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 tutup. Lalu A pangkat 9 dikali 3 bilangan prima B12. Oke ya. Yuk, sekarang kita buka dulu. 2A pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 dikali 3A pangkat 9 dikali 3B pangkat 12. Saya perlu tekankan, kalau dikatakan 3B pangkat 12, artinya pangkat 12 ini punya B, bukan punya 3. Saya ulangi, jika dikatakan 3B pangkat 12, pangkat 12 itu punya B, bukan punya 3. Ya, jangan lupa. Yuk, sekarang classify all the numbers ya. Based on the base number. Oke. Sekarang kita identify dulu base numbernya. Di sini ada 2 pangkat 2. Kita placekan ke dalam satu komposisi. 2 pangkat 1 tentunya karena pangkatnya nggak ada. 2 pangkat 2. Kemudian ini kita tempatkan lagi ya, kali 3 1, lalu ini 3 pangkat 1. Oke. And then siapa yang belum? Sudah semua. Sekarang variabelnya ya. Variabelnya itu ada ini A pangkat 5, lalu di sini A pangkat 9. Dan yang terakhir adalah B pangkat 12. Oke, sekarang kita simplify. 2 pangkat 3 1 tambah 2, betul. Lalu 3 pangkat 1 tambah 1 berarti 2. Lalu A nya 5 plus 9 berarti 14 ya. Lalu B nya B pangkat 12. Nah, secara matematik ini sudah selesai. Mudah ya cara menyelesaikan bentuk pangkat tak sebenarnya. Ya, thank you. Hello students, come back again to my channel DNA.1 to Education. Okay, we are going to solve 2 questions more. Okay.
Nah, kali ini kita punya pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Oke. Masih topik yang sama, about indices atau pangkat tak sebenarnya. Perhatikan soal di bawah ini, bentuk sederhana dari sekian adalah. Oke, ini pilihan ganda. Oke, student, cara menyelesaikan ini sangat mudah. Konsepnya seperti ini. Di video saya kamu sudah menemukan bahwa A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M. Betul? Yang artinya ketika dia pangkat negatif menjadi positif, maka posisi yang tadi pembilang jadi penyebut atau penyebut jadi pembilang. Konsepnya seperti itu. Oke, konsepnya seperti itu. Jadi pembilang penyebut dan penyebut jadi pembilang kalau kita main namanya cara berkebalikan ya. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau misalkan saya katakan begini, A per B pangkat minus M, berarti sama saja gimana? Ya, B per A pangkat M. Setuju ya? Jadi dibalik. Oke. Nah, konsepnya yang kita pakai menyelesaikan soal ini adalah seperti ini. Karena ini minus 1, maka kita balik saja. Berarti 32 A9 B pangkat min 1 per 2A pangkat 5 B pangkat min 5 pangkat positif 1. Setuju ya? Perhatikan yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Pangkat negatif jadi positif. Oke, ingat, apapun pangkat 1 ya apapun. Artinya kamu harus ingat bahwa B pangkat 1 ya B. Sedangkan B pangkat 0 adalah 1. A pangkat 0 juga 1. Oke ya, konsep seperti itu. Nah, berarti soal ini sudah sederhana. Berarti konsepnya adalah jangan lupa kita harus ubah ke dalam, betul ya, prime number, base numbernya 32 belum prime number ya. 32, yuk kita proses dulu. 32 bagi 2 16, bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2, dan bagi 2 1. Berarti sama aja berapa nih? Betul, 2 pangkat 5 ya. Ya, 2 pangkat 5. Yuk kita proses. Jadi yang ini sama dengan kita proses ya. 32 jadi 2 pangkat 5, lalu A pangkat 9, lalu B pangkat min 1 per 2 sudah bilang prima ya, jadi kita biarkan B pangkat min 5. Nah, kurungnya sudah kita lepas karena pangkat 1 ya, tidak mempunyai arti apa-apa karena sudah dipangkatkan 1. Oke, nah yang kedua kita classify to one position. Oke, 2 ke 2, lalu A to A, lalu B to B ya. Oke, yuk. Sekarang yang ini dulu. Kita classify 2 pangkat 5, 2 naik ke atas. 2 ini pangkat 1 artinya. Berarti ketika dia naik ke atas, 2 1. Oke. Lalu A pangkat 9, lalu A-nya naik ke atas menjadi dikurang 5. Lalu B kita tulis B min 1 ketika dia naik ke atas jadi positif 5. Setuju ya? Mudah ya? Jadinya gimana? 2 pangkat 4 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat 4. Ada nggak jawabannya? Oh, kalau tidak ada ini mudah sekali. Ingat, saya mau tambahin satu lagi buat kamu biar kamu mengerti bahwa A pangkat X dikali B pangkat X itu sama aja A B dalam kurung X. Jangan lupa ya. A pangkat X, B pangkat X sama aja dalam kurung AB pangkat X. Karena yang sama ini pangkatnya, berarti yang di dalam dikelompokin. Ya, asal syaratnya adalah pangkatnya sama. Maka yang di dalam base-nya bisa dimasukkan dalam satu kurung. Itu syaratnya dia. Tapi kalau dia berbeda pangkat tidak boleh. Oke. Jadi berarti ini bisa disederhanakan 2AB dalam kurung 4. Setuju ya? Jadi jawabannya adalah yang A. Sangat mudah bukan? Oke, yuk kita kembali lagi menyelesaikan nomor 4 dengan cara yang sama. Seperti tadi yang saya sebutkan, kalau kita punya bentuk A per B pangkat minus M, ini sama aja B per A pangkat M. Betul ya? Jadi kalau ini, karena ini minus 3, ya kita balik saja. Yang bawah jadi atas, atas jadi bawah. Yang atasnya jadi di bawah.
7. Sedangkan yang bawahnya jadi ke atas. 5x 8 y min 6 dalam kurung jadi positif 3. Jadi berubah ya. Lalu yang langkah berikutnya kita lacak basis apakah sudah prime number. 2 dan 5 sudah prime number, sudah bilangan prima. I think that's all, okay? So directly go to the solution, okay? We're going to solve this equation. Yuk, jadi gimana? Ingat, saya tulis lagi nih biar makin mantap. Ingat, A pangkat X dalam kurung Y sama dengan A pangkat XY, gitu ya. Jangan lupa ya. Oke, yuk kita solve aja nih. Berarti apa? Ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara diselesaikan bawah dalamnya dulu baru di pangkat luar boleh, atau langsung di pangkat luar boleh. Tapi kondisi ini sepertinya lebih mudah kita selesaikan dalamnya saja ya, biar lebih mudah. Yuk. Berarti 5 per 2. Nah, sekarang X-nya X 8 naik ke atas dikurang 5. Lalu Y-nya Y min 6 ini naik ke atas jadi positif 4 dalam kurung 3. Oke, kita kasih batas. Lanjut, sama dengan 5 per 2 X pangkat 3 Y pangkat min 2 dalam kurung 3. Oke, bisa kita selesaikan lagi? Oh bisa, sekarang kita buka ya. 5 per 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3 tutup 3 dikali Y pangkat min 2 dalam kurung 3 ya, jadinya yuk kita selesaikan. 5 per 2 pangkat 3 lalu X nya kita jadikan berapa? Betul, 3 kali 3 9, lalu Y nya min 2 kali 3 jadi min 6. Oke, betul ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Oh, ternyata dia ingin jawaban positif. Jawaban positif, pangkat positif. Ya udah, yuk. 5 pangkat 3 125, 2 pangkat 3 itu adalah 8, X pangkat 9, lalu Y-nya kita bikin positif. Gimana caranya bikin positif? Ya diturunin, jadi Y pangkat 6. Terus di atasnya apa? Ya 1. Ya kan, 1 kali apapun ya angka tersebut. Betul ya? Jadi kalau Y pangkat 6 turun jadi 1 per Y pangkat 6. Ya, gitu. Jadi kita simplify 125 over 8 X power of 9 over Y power 6. Yeah, this is the answer. Okay, now we're going to check the option. 125 over 8 and then X power of 9 over Y power 6. Where is the option? Okay, good. So this is the answer. Jawabannya adalah D. Betul ya, sangat mudah ya cara menyelesaikan bentuk-bentuk pangkat tak sebenarnya. Untuk contoh-contoh soal yang lain, kamu bisa buka YouTube saya di dna.mancueducation. Oke, untuk lebih jelas lagi, kalau ingin bergabung dalam kelas online, silakan bergabung di kelas online. Kamu bisa call saya 08211 447 4240 atau 081389106110 ya. Kamu boleh ikuti semua video di YouTube channel saya di dna.ontoeducation untuk matematika, fisika, kimia, mathematics, physics, and chemistry and science tuh. Karena saya open class for local and international curriculum. Okay, just call me and then join my online class. Okay, thank you very much. Yeah, see you at the next time.